Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Alika kan tadi nanya suaranya aman? Yep. Aman. Tapi saya agak ini nih berkat polusi udara. Wah, ispa. Bener banget. Aduh. Tapi tahu nggak apa yang nggak aman? Apa tuh? Sekantor sama Tahu nggak? Ini emang udah boleh bercanda kayak gini. Aduh, takut Nah, ya. jadi kan di segmen yang pertama ini kita bakal ngebahas soal drama di PSG Oke. yang menimpa Ronaldinho. Ini dari dulu sampai sekarang ternyata ada aja drama di PSG ya. Ada drama ya benar. Dari dulu bahkan dari sebelum Ada masuk Mbappe. ke Arab. Iya benar. Mbappe itu sumber dari sebuah drama aja. Dan ini ditulis sama Ade Marza. Oke. Jadi kan sebelum era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ada seorang bintang Brazil yang bermain untuk menghibur. Wah. Dan hanya menghibur yang dia lakukan. Bukan main bola. Bukan bola, dialah Ronaldikin. Ya. Astagfirullah. Beraninya dong, yang originalnya dong. Tapi kan kalau ada Ronaldikin kita semua Tersenyum ya, hiburan. Benar Iya. sih. Lu udah almarhum Kak. Iya betul. Semoga tenang di alam sana ya. Iya. Jadi kan Ronaldinho ini adalah pemain yang tampak tidak pernah peduli dengan angka-angka pertandingan. Oke, Kayak skor. misalkan assist, kipas, XG, Oh. GYP, SM, XQ, IPLG. Enggak, ini kipas exit itu istilah bola dong. Jadi dia tuh nggak peduli lah sama gitu-gitu. Yang penting saya main enjoy. Iya, have fun lah. Have fun. Datang ke Eropa dari salah satu klub legendaris Brazil yaitu Grêmio. Dia memulai petualangannya di Parc des Princes, markas Paris Saint-Germain atau PSG. Betul. Untung ini nama klubnya Grêmio ini ada I-nya. Karena Kalau enggak bukan jadi klub bola malah klub malam. Grembo. Atau enggak, on-nya juga gak ada. Jadi gremi. Gremi apa? Ini yang di pantat. Kremi. Cacing. Nah, tetapi si proses kedatangan Ronaldinho ke PSG itu pada 2000 itu tidak mulus nih. Tidak mulus Penuh ya. dengan drama. Kayak jalanan di Lampung. Wah, masuk tuh. Nah, meski begitu, sepertinya tidak akan ada yang menolak untuk mengakui bahwa peristiwa itulah yang kemudian menempatkannya sebagai legenda sepak bola Legenda dunia. sepak bola dunia, benar. Nah, dari kota Paris itulah Ronaldinho merubah harapan. Berubah dari harapan besar satu negara ke sepak bola paling favorit mungkin di dunia. benar. Dan inilah momen kelahiran Ore sang raja. Berarti dia ini ovipar. Kenapa? Orai. Istilah Orai kan IPA bertelur, tiba-tiba ya udah lewat lah. Opi Pipar. Ternyata ada konflik transfernya Kak, Oke. antara Ronaldo dan Grêmio ini. Menyusul kecemerlangannya di Copa America 1999 hingga membawa Brazil jadi jawara, ternyata orang Banten. Wah, bukan Jawara itu gak harus dari Banten. Jadi kalau misalkan Ronaldinho orang Banten, dia kalau nggak jadi pemain bola, jadi pemain debus. Pantas lagi di foto dia senyum. Dia senyum doang. Tapi ya saya akhirnya kan baca artikel kayak Oke. kenapa sih di Banten tuh kayak orang-orang harus ilmu kebal. Saya kira artikel Ronaldinho atau artikel orang Banten. Artikel Banten, maksudnya kan terkenal sama debus gitu ya. Betul. Nah ternyata Kak ada laporan dari Scott, dia orang Inggris. Oke. Di tahun 1600. Jadi ternyata di Banten itu saat itu banyak hewan buas yang kerjanya menyerang manusia. Berarti emang bukan buat bertarung lawan orang Iya, ya. ternyata buat ngelawan hewan-hewan ini. Luar biasa. Menjadi sangat jelas bahwa masa depan Ronaldinho yang masih 19 tahun itu ada di Eropa, bukan lokal Brazil gitu. Oke. Ketika itu Inter Milan ingin menduetkannya dengan senior senegaranya yaitu Ronaldo Luis Nazario de Lima, Ronaldo botak, yang sudah bergabung lebih dulu 2 tahun sebelumnya. Ya, di Inter. Asalnya mau diduetkan dengan Ian Casella. Wah, jadi vokalis raja tiba-tiba Ronaldinho. Nah, namun klub Italia waktu itu menghadapi persaingan dari Arsenal, Barcelona, dan Borussia Dortmund. Nah, pada akhirnya Ronaldo ini bahkan Ronaldinho ini bahkan melakukan langkah yang tidak bisa ditebak lah. Iya. Karena dia akhirnya malah pergi ke PSG. malah pergi ke PSG Betul. daripada ke tim-tim besar dia malah ke Liga Petani Betul. gitu. Dulu mungkin masih liga bagus lah ya, belum ada uang Arab ya. Dengan alasan ya itu tidak ingin jadi penghangat bangku cadangan. Mereka kan tim besar gitu dan itu katanya demi menjaga tempat dia di Piala Dunia 2002. Iya, tapi nggak apa-apa. Kenapa tuh? Jadi penghangat bangku cadangan. Kenapa? Daripada penghangat karena dia jadi selimut tetangga. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku.
Menghangatkan tetangga orang lain. Mengangkat pasangan orang ya. Iya, nggak apa-apa penghangatkan cadangan nggak apa-apa. Nah, hanya saja waktu itu prosesnya tidak berjalan mulus. Tidak berjalan bahkan mulus. menyisakan konflik yang sampai berlarut-larut ke PSG ini. Dan pada Desember 2000, PSG mengumumkan kesepakatan dengan sang striker dalam perjanjian prakontrak. Dia diklaim akan tiba di Paris pada musim panas menjelang musim 2001-2002. Satu-satunya masalah, Gremio tuh nggak tahu sama sekali Kak soal transfer ini. Lah kocak. Iya, mereka tuh kesel gitu karena mereka udah membina Ronaldinho selama 14 tahun terakhir sejak di akademi, tapi nggak akan dapat uang sepeser pun karena ada perjanjian prakontrak tadi. Oh iya betul. Nah, tidak seperti hampir semua yang telah dilakukan Ronaldinho di lapangan, karirnya di Parc des Princes ini dimulai dengan lamban. Karena nggak pernah di ospek. Wah, Kalau yang pernah di ospek pasti pernah ngerasain. Bener, Ada cepat. foto. Cepat Mas Zua. duduk. Lambat. Padahal itu sebenarnya bukan tuduh. Karena udah mau tidur. Saya ngapain maksudnya? Kan biar cepat, biar sigap. Biar sigap. Karena ya itu top scorer klub musim sebelumnya di PSG, Laurent Robert, telah dijual ke Newcastle United Udah pada waktu dijual, itu. oke. Dan itu memberi jalan sebenarnya baginya, tapi sekaligus tidak mendatangkan tekanan baginya sejak awal. Jadi kan Iya. sebenarnya pemain baru itu butuh tekanan juga, pesaing lah. Tapi ini Ronaldinho nggak ada. Apalagi dia ini harus menjalani larangan bermain dari FIFA selama penyelesaian masalah antara si PSG dan Gremio. Jadi belum bisa main langsung juga sebenarnya. Hukuman FIFA dicabut jelang pekan kedua Ligue 1 2001-2002 setelah Gremio akhirnya dapat kompensasi, dapat duit akhirnya. Emang duit itu ya, masalahnya. Dan tiba-tiba Ronaldo berada di antara banyak wajah terkenal di skuad PSG. Ada Gabriel Heinze, Mikel Arteta, Maurizio Pochettino, Ridwan Kamil. Nah, ini Perancis ini kenapa jadi Ya, Ridwan Kamil terkenal nggak? Wajah terkenal sih. Iya. Tapi kan ini konteksnya pemain PSG. Ia pun tidak punya jaminan masuk starting line up gitu. Karena Mauricio Pochettino itu kan jadi kapten baru. Sementara pemain lain kayak Heinze sama Nicolas Anelka dan Nicolas Saputra berada di Nicolas sekitar, Anelka sama Nicolas Saputra juga bukan satu keluarga itu, beda lagi. berada di sekitar camp pelatihannya. Tapi rekan bar yang paling penting itu adalah JJ Okocha. Wah, itu. Nah, Okocha ini nganggap Ronaldo sebagai adiknya dan terus membimbing si Ronaldinho gitu. Ada senior yang baik lah. Ini orang baik hati. Nah, di sisi lain kakak ini kian mantap di timnas Brazil. Enggak ya? Ya, udah. Kakak AC Milan. Iya. Gatel ya, ada itu tuh. Gak boleh tapi gatel gitu loh. Nah, iya ini lebih sering diturunkan di lini serang bersama Rivaldo dan Ronaldo. Yang mana emang timnas Brazil kan kalau Wah, keren banget. luar biasa kan. Nah, tapi si Ronaldinho ini terus berjuang keras. Ia mulai mencetak rentetan gol dan membiarkan rambutnya tumbuh semakin panjang. Penampilan kan penting ya. Betul. Buat timnas Brazil. Meski tidak ada korelasinya, tapi rambut panjang itu yang menjadi ciri khasnya. Ciri khasnya, Bahkan benar. hingga saat ini. Karena waktu di PSG itu masih pendek ya. Betul. Dan akhirnya dipanjangin sampai sekarang. Di sisi lain, hubungannya dengan pelatih kian memburuk usai menjuari Piala Dunia 2002. Dia juga sempat didenda karena menambah libur tanpa konfirmasi. Aduh. Jadi sebenarnya kalau daripada dia ke PSG, mending ke Marugame Udon. Kenapa tuh? Karena di sana bisa nambah ocha gratis. Daripada nambah liburan. Nambah libur ya, mending nambah mending ocha Marugame gratis. Udon. Namun pemilik PSG, Xavier Couture, memberi pengecualian dan menjadikannya anak emas. Berarti si Couture ini orang Jawa. Kenapa? Anak mas. Bukan mas-mas Jawa dong. Hal terbaik tentang Ronaldinho tentu saja kesenangannya yang dibawa ke lapangan. Wah, iya betul. Gol demi gol dari kakinya menjadi lebih hebat karena melalui proses yang sangat indah. Betul. Dari gol-golnya yang brilian karena lulus SPMB. Enggak, brilian. Bercanda. Kesel banget cewek itu aja. Bercanda. Bercanda. Gitu, tendangan bebas yang menghipnotis, Apa ya? memasukkan bola dari sudut sempit hingga tembakan loop yang sangat cerdik. Gol-golnya tuh nggak kalah indah lah. Iya betul. Nah jagonya Ronaldinho ini bikin PSG merasakan apa yang dialami oleh Gremio. Betul. Nah Ronaldinho diminati oleh klub-klub London. Benar. Juga serius diinginkan oleh Sir Alex Ferguson waktu itu. Namun Joan Laporta lah yang sukses mengamankan tanda tangannya di musim panas 2003. Dari Barcelona, betul. Dan ia pun pindah akhirnya ke Catalunya, meninggalkan sejumlah masalah sebenarnya. Ada drama lagi. Ada drama Keributan
dengan manajer tadi, bikin semua rekan timnya kesal, tapi para penggemar tetap sangat memujanya. Jadi ada konflik juga tuh di antara klubnya. Bersama dengan kepintahan itu juga Ronaldinho ini mengambil status raja sepak bola. Makanya mau diduetin sama Ian Casillas. Sama-sama raja. Beda dong, raja panggung sama raja sepak bola tuh beda. Nanti dia ketemu juga raja dangdut tuh, beda lagi. Roma Irama. Aduh, nanti ya Yep. pembahasan kita soal Ronaldinho yang ternyata pernah ke PSG dan ada banyak drama hal gitu di sana. Itu tadi pembahasannya, ini kemana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.